serta terbelenggunya para majikan dan penindas. بغي لهم أبدا أن يكونوا عبيدا ولا عبادا لأي سلطة أو حكومة بفكاك الرقاب. Lawi yang ada di sana menganggap jika ucapan Yusarsif sudah mirip sekali seperti para nabi. Yang terakhir, Yusarsif mengumumkan jika mulai besok para petugas lumbung akan memberi gandum gratis kepada rakyat karena sekarang pemerintah Mesir bertugas untuk menyenangkan rakyatnya. Serta Yusarsif juga mengatakan bahwa dengan izin Allah, sebentar lagi masa paceklik akan segera berakhir. Namun dia menyuruh agar tetap menghemat bahan makanan sampai akhir paceklik nanti. Ketika Yusarsif akan kembali menuju istana, terdengar ada suara yang memanggil nama Yusuf di tempat kerumunan. Yusarsif pun segera berhenti dan ternyata itu adalah Zulaikha yang menanti di tempat biasanya dia menunggu Yusuf beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya Zulaikha pun menerima pinangan Yusarsif dan akan segera menikah sesuai perintah dari Allah. Yusuf, Yusuf. زليخة، المكان الذي قصدته لسنوات بانتظار أن أحظى بوصالك. هذه العبودية. Sementara itu Bani Israel sudah sampai di Mesir dan menemui Lawi untuk segera ke istana Yusarsif mengantarkan surat dari Nabi Yakub. Saat menuju istana, Lawi menjelaskan ke semuanya bahwa Benyamin tidak sama sekali diperlakukan sebagai budak oleh Yusarsif. Semua saudara pun tidak percaya dengan perkataan Lawi itu, namun Lawi mengatakan jika dia melihat Benyamin selalu diajak pergi kemanapun oleh Yusarsif, bahkan ia dinaikkan ke kereta kudanya. Setelah mereka bertemu dengan Yusarsif, mereka terkejut karena melihat Benyamin memang berada di atas dan memakai pakaian yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang budak. Kemudian Yahuda memberikan surat dari Nabi Yakub yang langsung dibaca oleh Yusarsif. Ketika Yusarsif membaca surat itu, dia meneteskan air mata yang membuat Bani Israel merasa aneh. Setelah selesai, Yusarsif mengatakan kepada Bani Israel bahwa celakalah mereka. Apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf sehingga membuat ayah mereka semua menderita seperti itu. Bani Israel tetap tidak mengakui kesalahannya dan mengatakan jika mereka tidak membuat ayah mereka menderita seperti sekarang. Akan tetapi Yusarsif langsung menunjukkan surat penjualan budak Yusuf saat itu dan dibacakanlah surat itu di depan mereka. Mereka pun sangat kaget melihat surat yang sudah puluhan tahun mereka buat itu kembali lagi di hadapan mereka semua. Akan tetapi Yahuda kembali berdalih bahwa mereka mempunyai seorang pembantu yang punya anak nakal dan terpaksa menjual anak itu kepada Malik agar terbebas dari kenakalannya. Setelah mendengar alasan itu, Yusarsif menanyakan kepada Benyamin apakah yang mereka katakan itu adalah benar. Benyamin menjawab bahwa di rumahnya tidak ada anak yang seperti itu kepada Yusarsif. Lawi pun menanyakan kepada Zulaikha dari mana dia mendapatkan surat itu. Zulaikha menjawab bahwa dia mendapatkan suratnya dari Yusuf yang telah dijual ke kafilah saat masih kecil. Kemudian Yusarsif menceritakan semua kejadian saat Yusuf akan dibunuh oleh Yahuda, lalu dihentikan oleh Lawi, dan setelah itu Yusuf dibuang ke sumur oleh mereka. Benyamin pun menjadi saksi ketika mereka semua mengatakan jika Yusuf telah dimangsa oleh serigala kepada ayahnya. Di sini Syamun sempat menyangkal tuduhan itu dan mengatakan bahwa semua itu adalah bohong. Akan tetapi Lawi memotongnya dan menyuruh agar mereka mendengarkan penjelasan dari Yusarsif kembali. Yusarsif kembali melanjutkan ceritanya bahwa Yusuf dijual ke kafilah yang mengeluarkannya dari sumur seharga 18 dirham. Lalu kafilah itu membawa Yusuf ke Mesir dan dijual di pasar budak. Malik melanjutkan cerita itu dan mengatakan jika dialah Malik yang dimaksud di surat itu dan menanyakan ke mereka apakah mereka mengingatnya atau tidak. Kemudian cerita dilanjutkan oleh Zulaikha bahwa Yusuf dibeli oleh Putifar bendahara Mesir untuk dihadiahkan kepada dirinya. Dialah yang merawat Yusuf sejak kecil hingga menjadi dewasa di istananya. Akan tetapi karena hawa nafsunya dia juga menzolimi Yusuf seperti Bani Israel.
Dia memenjarakan Yusuf selama 12 tahun dengan siksaan dan kerja paksa tambang batu. Setelah itu, Inarus melanjutkan cerita itu dan mengatakan jika Yusuf bebas dari penjara karena bisa menakwilkan mimpi dari Akhnatun secara akurat. Rudamun mengatakan jika takwil mimpinya itu selain membebaskannya juga menyelamatkan rakyat Mesir dari masa paceklik. Dan yang terakhir, Asenat mengatakan jika Yusuf adalah suaminya dan juga ayah dari anak-anaknya. Seketika itu juga mereka semua menyadari bahwa Yusuf adalah sang bendahara Mesir yang ada di depan mereka. ويوسف الآن عزيز مصر. أنت يوسف؟ أخونا يوسف عزيز مصر. يوسف؟ أجل، أنا هو يوسف، وهذا أخي بنيامين. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Mereka pun akhirnya percaya jika Yusuf memang mewarisi jubah kepemimpinan dan juga sabuk kenabian yang diceritakan oleh Nabi Yakub. Lawi pun lalu mewakili Bani Israel dan mengatakan bahwa mereka memang sangat hina dan menanyakan apa hukuman yang akan diberikan kepada mereka semua. Yusuf pun mengatakan jika yang biasa dilakukan oleh sesama saudara adalah saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain. Yusuf juga sudah melupakan masa lalu, bahkan sudah memaafkan mereka saat berada di dalam sumur. Akan tetapi Lawi tetap tidak terima dengan jawaban Yusuf dan menginginkan hukuman bagi dia dan mereka yang telah menzolimi saudaranya sendiri. والآن ما الذي ستفعله بنا؟ فلما فعلنا ما فعلناه بك يا يوسف؟ أما أنا فقد نسيت الماضي. نحن قد ظلمناك حقك يا يوسف، فلا تفعل أنت ذلك، وهو أكبر عقاب يمكن أن تنزله بنا. فأنا قد كرهت نفسي يا أخي، أنا قد كرهت نفسي يا يوسف. Yusuf pun akan mengiyakan permintaan Lawi itu dan menyuruhnya untuk segera maju ke depan. Ketika Lawi siap untuk menerima hukuman, Yusuf malah tidak memberikan apa-apa kepadanya dan hanya mengatakan jika dia tidak sedikit pun membenci saudara-saudaranya yang lain. Yusuf pun lalu menghampiri mereka semua untuk memeluknya satu persatu. عزمت مرارا أن أضمكم إلى صدري ولم أوفق. أنا أحبكم جميعا يا إخوتي من صميم قلبي. لا تفعل هذا يا أخي، لا عفى الله عني إن أنا تسببت في حياء أخي. أنا الذي عصيت ويوسف الذي استحى. أترى يا يهوذا أي رجل كريم قد ظلمنا؟ Syamun lalu menanyakan kepada Yusuf bagaimana jika Yakub tidak memaafkan mereka semua. Yusuf menenangkan mereka jika ayahnya pasti akan memaafkan mereka jika mereka semua akan bertobat. Setelah itu Yusuf menyuruh agar seseorang segera mengantarkan jubah Nabi Ibrahim kepada Yakub, lalu mengusapkannya di kedua matanya. Dengan izin Allah pasti dia akan segera bisa melihat lagi dengan kedua matanya. Lawi pun menawarkan diri jika dialah yang akan mengantarkan jubah itu kepada Yakub ke Kanaan. Yusuf juga meminta agar mengumpulkan semua Bani Israel beserta barang-barang perlengkapan hidup untuk dibawa ke Mesir. Dia sudah menyiapkan suatu tempat di Mesir untuk ditinggali oleh seluruh Bani Israel. Setelah itu Lawi pun segera menuju Kanaan dan melaksanakan perintah Yusuf tadi. Sementara itu di Kanaan, Yakub sedang menceritakan tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, yang pastinya Yakub mengenalnya karena semua nabi pasti memberitakan tentang kedatangannya. Dan Nabi Muhammad juga lahir dari keturunan paman Nabi Yakub, yaitu Nabi Ismail. Ketika sedang larut dalam cerita, Yakub tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi, yang tak lain adalah bau dari anaknya Yusuf. Dia percaya bahwa memang itu adalah bau Yusuf yang sudah lama tidak ia cium. Sementara itu Bani Israel yang sedang berada di Mesir lalu menyusul Lawi untuk pulang ke Kanaan bersama warga lainnya. Mereka membawa gandum serta menjalankan perintah Yusuf tadi, yaitu membawa semua Bani Israel menuju ke Mesir. Singkat cerita, akhirnya Lawi sampai di Kanaan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh sendirian. Yakub pun sangat senang karena akhirnya Lawi bisa pulang ke Kanaan dengan selamat. Yakub langsung mencium bau Yusuf dan menanyakan kepada Lawi apakah dia bersama dengannya atau tidak. Lawi mengatakan jika dia bersama dengan tanda dari Yusuf, yaitu jubah Nabi Ibrahim.
Yakub pun langsung terkejut mengetahui jubah itu di tangan Lawi dan menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Lawi menjelaskan jika Yusuflah yang memberikan jubah itu kepadanya.